Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab 3, yaitu bab transformasi. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 171 soal nomor 5. Ya, disimak ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, gambar bayangan transformasi untuk setiap segitiga berikut dengan mencerminkan segitiga pada garis yang diketahui. Bayangan akhir dari setiap bangun juga merupakan hasil rotasi. Nah, ini perintahnya, tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasi. Untuk yang A, segitiga TUV dengan T 4,0, U 2,3, dan V 1,2 direfleksikan pada sumbu Y dilanjutkan sumbu X. Untuk yang B, segitiga KLM dengan K 5,0, L 2,4, dan M negatif 2,4 direfleksikan pada garis Y sama dengan X dilanjutkan sumbu X. Yang C, segitiga XYZ dengan X 5,0, Y 3,4, dan Z negatif 3,4 direfleksikan pada garis Y sama dengan negatif X dilanjutkan garis Y sama dengan X. Ini nanti Kak Sari mengerjakannya menggunakan dua metode. Yang pertama, karena di sini perintahnya disuruh menggambar, ya kita gunakan gambar. Yang kedua dengan menggunakan rumus. Oke, langsung kita kerjakan untuk soal nomor 5A dulu ini ya. Yuk, Kak Sari letakkan dulu TUV pada bidang koordinat ya, seperti ini. Ini dia bidang koordinatnya Kak Sari, udah ya. Di sini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Yuk kita letakkan titik T 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. X4 itu ada di sini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini X4, 0, 0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah, jadi tetap di sini. Inilah titik T 4,0. Kemudian untuk titik U 2,3, X-nya 2, Y-nya 3. X2 itu yang ini. Kemudian Y-nya 3 itu ke atas ya. 1, 2, 3. Nah, ada di sini. Jadi 2 dihubungkan dengan 3. Gunakan penggaris dan garis putus-putus dulu biar rapi. Ya. Inilah titik U ya. 2,3. Terakhir titik V 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. X1 itu yang ini, Y-nya 2 itu nih 1, 2 ada di sini ya. Kita hubungkan 1 dengan 2. Pakai garis putus-putus dulu. Oke. Nah, ini dia. V 1,2. Kita hubungkan ya titik T ke U, U ke V, V kembali ke T. Oke, sudah jadi. Ini dia segitiga TUV. Nah, sekarang perintahnya tadi segitiga TUV direfleksikan pada sumbu Y. Kita refleksikan dulu pada sumbu Y. Sumbu Y itu kan yang ini ya, Dek ya. Nah, hasil refleksinya perhatikan caranya paling dekat dulu. Kak Sari mau merefleksikan yang titik V. Dari V ini ke sumbu Y itu kan jaraknya 1 langkah ya. Maka nanti hasil refleksinya juga berjarak 1 langkah di sini. Gitu. Ini nanti V aksen ya. V aksen kita langsung tentukan titik koordinatnya. Lihat untuk X-nya dulu. Di sini adalah negatif 1, Y-nya adalah 2. Jadi dia negatif 1,2. Oke. Sekarang untuk U. U dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, dari U ini ke sumbu Y jaraknya 2 langkah ya. 1, 2. Maka hasil pencerminannya juga 2 langkah. 1, 2. Nah, di sini. Inilah titik U aksen ya. Nah, koordinatnya berapa? Lihat untuk X-nya dulu. Ini 0, negatif 1, berarti di sini negatif 2. Nah, Y-nya adalah angka 3 ya. Berarti negatif 2,3. Kayak gitu aja. Kemudian untuk T di sini ya. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, ini jaraknya berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Berarti dari sumbu Y ini ke kiri juga 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dah di sini. Koordinatnya ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti di sini negatif 4 ya. Nah, sehingga T aksen adalah berapa? Negatif 4, Y-nya nggak ke atas, nggak ke bawah, karena dia tetap di sini, berarti ya 0, kayak gitu. Udah jadi, ini T aksen
U aksen dan V aksen. Tinggal kita hubungkan aja ya. Kak Sari gunakan warna yang berbeda untuk hasil pencerminannya terhadap sumbu Y. Kita hubungkan T, U, V, aksen. Nah, ini ya. Kalau kalian disuruh mencatat koordinatnya juga sudah Kak Sari bantu ya. U aksen negatif 3, negatif 2,3, T aksennya negatif 4,0, dan V aksennya negatif 1,2. Sekarang satu lagi perintahnya tadi, setelah direfleksikan atau dicerminkan pada sumbu Y, dilanjutkan direfleksikan pada sumbu X. Itu maksudnya gini perintahnya, Dek ya. Jadi ini tadi dicerminkan terhadap sumbu Y, kalau udah jadi cerminkan lagi terhadap sumbu X. Yuk. Nah, yang dicerminkan yang mana? Yang merah ini, ya. U aksen ya, T aksen, U aksen, V aksen ini dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang ini ya. Nah, yuk. Kalau terhadap sumbu X berarti kita mau yang V aksen dulu deh. Dari sini, V aksen ini ke sumbu X ini, jaraknya berapa langkah nih, Dek? 1, 2. 2 langkah ya. Maka nanti hasil pencerminannya juga harus berjarak 2 langkah. 1, 2. Oh, berarti di sini. Ya, ini namanya V aksen 2. Sari gunakan warna hijau aja. Nih, V aksen 2. Koordinatnya sekalian. X-nya adalah negatif 1, Y-nya adalah, ini kan negatif 1, di sini negatif 2. Berarti Y-nya negatif 2 ya. Negatif 1, negatif 2. Tulis. Kayak gini. Ini V aksen 2. Untuk U aksen dicerminkan terhadap sumbu X ya. Yuk, jaraknya 1, 2, 3. Berarti ke bawah juga 3 ya. 1, 2, 3. Oh, ada di sini. Ini U aksen 2. Gitu. Koordinatnya, nih lihat X-nya negatif 2, kalau ditarik garis ke sini Y-nya adalah negatif 3 ya. Berarti negatif 2, negatif 3. Itu untuk U aksen 2. Satu lagi untuk T aksen, kalau dicerminkan terhadap sumbu X ya dia nggak kemana-mana, hasil pencerminannya juga tetap di sini. Jadi T aksen 2 koordinatnya persis, yaitu negatif 4,0 juga. Udah, tinggal kita hubungkan ya, T ke U ke V, V kembali lagi ke T aksen 2, kayak gitu. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan kita sudah gambar nih, perintahnya sudah selesai kita kerjakan. Pertanyaannya ini dia, tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasi. Maksudnya tentukan koordinat bayangan itu, oke lah, bayangannya itu kan ada 2 macam. Yang U, T, U, V aksen ini, kita juga sudah menentukan koordinatnya, sekaligus yang T double aksen, U double aksen, V double aksen juga sudah kita tentukan koordinatnya. Berarti sudah selesai. Nah, yang satu lagi, sudut rotasi. Maksudnya untuk menentukan sudut rotasi ini, gini deh, dari yang paling awal banget ya, gambar yang biru ini, sampai dengan berakhir di yang terakhir ini, nah ini dirotasikan berapa derajat gitu. Kalau perlu sekalian arahnya berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah gitu, jadi kita disuruh menentukan sudut rotasinya, sekalian kita tentukan arah rotasinya ya. Nah berarti biar enak kita catat ulang. Untuk T koordinatnya 4,0, U 2,3, dan V 1,2 ini menjadi T double aksen negatif 4,0, U double aksen negatif 2, negatif 3, dan V double aksennya negatif 1, negatif 2. Nanti kita selidiki kira-kira itu rotasinya yang mana berdasarkan rumus. Kak Sari tunjukkan rumusnya ya, ada di halaman 167 pada buku kalian. Memang asalnya tabel ini masih kosong, Dek, tetapi sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain, makanya di sini sudah terisi pada bukunya Kak Sari ya. Kalau kalian mau mencari penjelasannya Kak Sari untuk mengisi tabel ini di halaman 167, minta aja linknya di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu carikan ya. Oke, intinya kita gunakan rumus-rumus yang di sini ya. Kita gunakan rumus-rumus yang di sini. Caranya tadi dari TUV yang awal ini kita gabung dengan TUV yang akhir, yang hasil pencerminan kedua kali itu tadi ya. Yuk, Kak Sari tulis ulang ya.
Nah, gini, setelah Kak Sari salin ulang, untuk T-nya 4,0 ya, U-nya 2,3 dan V-nya 1,2. Kemudian setelah cerminkan 2 kali tadi, ternyata ini merupakan hasil rotasi yang koordinat T aksen 2-nya adalah negatif 4,0. Kemudian U aksen 2-nya adalah negatif 2,3, ini Kak Sari salin, dan V aksen 2-nya adalah negatif 1,2. Nah, kalau kita selidiki dari 4,0 menjadi negatif 4,0, ini gimana, Dek? Ini X-nya berubah menjadi negatif X ya. Nah, kalau Y-nya seakan-akan tetap Y, tetapi harus kita lihat untuk yang U. Dari 2,3 berubahnya menjadi negatif 2,3 ya. Dari X menjadi negatif X. Nah, ini dari Y menjadi negatif Y. Oke, kita curiganya itu ya. Dari X menjadi negatif X, dari Y menjadi negatif Y. Coba cek satu lagi, untuk 1,2 pada koordinat V menjadi negatif 1,2. Nah, ini sesuai, X menjadi negatif X, Y menjadi negatif Y. Berarti yang 0 itu tadi juga maksudnya dari Y menjadi negatif Y. Karena kalau 0 itu kan tetap jadi 0 ya. Dia kan bukan positif, bukan negatif. 0 itu bilangan khusus ya, Dik ya. Bukan bilangan positif maupun bilangan negatif. Nah, kesimpulannya betul ya. Dari X tadi menjadi negatif X dan dari Y ya menjadi negatif Y. Oke. Berarti kalau awalnya X, Y menjadi negatif X, negatif Y, kita lihat pada rumus itu merupakan rotasi yang mana? Ini dia ya, awalnya X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Nah, di sini juga sama, awalnya X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Kita lihat keterangannya. Ternyata dirotasikan dengan sudut rotasi sebesar 180 derajat sama. Nah, arah rotasinya yang satunya searah jarum jam, yang satunya berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasinya 0,0. Jadi intinya kita boleh menulis ya untuk soal yang A ini sudut rotasinya sebesar 180 derajat. Nah, arah perputarannya atau arah rotasinya sama saja. Mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, hasilnya sama. Memang kalau yang sudut rotasinya 180 derajat itu hasilnya seperti itu, Dek. Dia mau rutenya berlawanan arah jarum jam, jadi diputar ke sini, maupun rutenya diputar ke sini, hasilnya sama aja, tetap di sini ya. Oke, kita jawab ya untuk soal nomor 5A. Jawabnya seperti ini. Ini Dek, jawabnya boleh kayak gini ya. Untuk yang nomor 5A, koordinat bayangan segitiga TUV yang direfleksikan pada sumbu Y adalah T aksen negatif 4,0, U aksen negatif 2,3, dan V aksen negatif 1,2. Dilanjut. Koordinat bayangan segitiga T aksen, U aksen, V aksen yang direfleksikan pada sumbu X adalah T aksen 2 negatif 4,0, U aksen 2 negatif 2,3, dan V aksen 2 negatif 1,2. Satu lagi, sudut rotasi yang memutar segitiga TUV ke segitiga T aksen 2, U aksen 2, V aksen 2 adalah 180 derajat. Kalau 180 derajat nggak usah disebutkan arahnya, nggak apa-apa, karena arahnya sama aja. Mau ke arah berlawanan jarum jam atau searah jarum jam, hasilnya sama ya. Untuk gambarnya nanti kalian buat yang samaan dengan Kak Sari ini ya, Dek ya. Oke, yang rapih, yang bener. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal yang B. Yang B, oke. Segitiga KLM dengan K 5,0, L 2,4, dan M negatif 2,4 direfleksikan pada garis Y sama dengan X dilanjutkan sumbu X. Maksudnya dilanjutkan direfleksikan pada sumbu X kayak gitu ya. Langkahnya sama aja dengan yang A tadi. Kak Sari akan meletakkan titik K, L, dan M ini pada bidang koordinat. Untuk selanjutnya kita refleksikan dulu pada garis Y sama dengan X. Seperti ini ya, Dek. Oke, ini dia bidang koordinatnya. Di sini sumbu X, yang ini sumbu Y. Ayo kita letakkan untuk koordinat titik K dulu 5,0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. X5 itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke, karena Y-nya 0, tidak ke atas, tidak ke bawah, berhenti di sini aja. Inilah titik K, 5,0.
Kemudian yang L 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. X2 itu 1, 2 ada di sini. Y-nya 4 itu ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Oke. Ini ya, titik L. 2,4. Biar rapih nih, 2 dengan 4 ini kita sambung atau kita hubungkan dengan garis putus-putus boleh ya, kayak gini. Kan kalau guru di kelas itu maunya yang rapih, yang bagus gitu ya Dek ya, sesuai dengan aturannya. Oke, kayak gitu. Kemudian yang M, negatif 2,4 ya, negatif 2,4. X-nya negatif 2 ada di sini, ini negatif 1, ini negatif 2. Kemudian Y-nya 4, Y4 itu ke atas ya. Nah, berarti ada di sini. Inilah titik M, negatif 2,4 ya. Oke, pakai garis putus-putus kayak tadi juga boleh. Meskipun sebenarnya kalau sudah pakai buku kotak kayak gini nggak diperlukan lagi sih garis putus-putus. Garis putus-putus itu terutama diperlukan kalau kita pakai kertas polos kayak gitu ya. Oke, kita hubungkan K ke L, L ke M, M ke K lagi. Ini K ke L, kemudian L ke M ke K lagi. Oke, sudah jadi. Ini segitiga KLM yang diminta pada soal. Nah, sekarang direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Kalian tentu sudah paham ya, garis Y sama dengan X itu yang bagaimana. Ini Kasari tunjukin. Garis Y sama dengan X, Y sama dengan X, itu artinya kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? Ya karena kembar, Y itu sama dengan X itu artinya kembar. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Gitu. Kalau X-nya 2, nah Y-nya berapa? 2. Ya udah, kita ini aja ambil angka 1 sama 1, 2 sama 2. X-nya 1 itu di sini, Y-nya 1 itu di sini. Nah, maka titiknya kalau dihubungkan yang ini ya. Kemudian 2 sama 2, X-nya 2, ini Y-nya 2 di sini. Kalau dihubungkan ini 2 sama 2 ada di sini. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya 0 juga ada di sini. Tuh, udah berdasarkan 2 atau 3 titik itu aja kalau kita hubungkan jadi deh ini garis Y sama dengan X. Selalu seperti ini ya Dek ya. Nanti kalau kalian ujian terus disuruh mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X, langsung aja gambar garis Y sama dengan X itu seperti ini. Oke, Y sama dengan X. Nah, sekarang kita cerminkan yuk. Di sini Kak Sari ajarin cara mencerminkannya ya. Nggak usah pakai rumus, pakai gambar yang sudah ada aja. Kayak gini deh. Gini caranya, paling enak kita cerminkan dulu titik L ini ya terhadap garis Y sama dengan X yang di sini kan. Nah, caranya gini deh. Ini kan titiknya di sini. Kalau dicerminkan, nah di sini ya, anggap aja cerminnya titik ini nih. Nah, jarak dari sini ke sini ini kan satu langkah ya. Berarti ini kita lanjutkan ke sini juga nih, satu langkah. Oh, berarti nanti hasilnya ada di sebelah sini. Paham nggak? Ya, jadi kalau misalnya kita pakai penggaris pun gini ya. Tuh, dari titik ini ke Y sama dengan X yang di sini, nih, ini kan satu langkah. Nah, ke sini juga satu langkah gitu aja. Berarti inilah titik L aksen, ya, L aksen. Jangan terkecoh sama gambar kita yang warna ungu ini. Bukan garis warna ungu ini fokus kita, tapi titik, kemudian garis Y sama dengan X dan hasilnya ya. Oke, kita tentukan sekalian ya untuk L aksen koordinatnya berapa koma berapa. Lihat untuk X-nya dulu. Ini sudah ada 1 2 3 4 berarti di sini ya, koma Y-nya berapa ini? Nih angka 2. Berarti 4,2. Sekarang untuk K boleh deh caranya. Ayo, jangan memperhatikan yang garis ungunya ini, jangan ya. Tetapi yang kita lihat jarak dari titik K ini ke sini. Nih, kalau Kak Sari pakai penggaris kayak gini nih deh caranya. Dari titik sini ke sini nih 1 ya. Dari sini ke sini 2. Dari sini ke sini setengah. Nah, berarti 2,5 nih langkahnya. 1 2 setengah gitu ya. Maka nanti hasil pencerminannya juga harus 2,5. Nih Kak Sari ngitungnya dari setengah dulu nih. Setengah 1 2 berarti ada di sana ya. Nih kalau pakai penggaris lebih bagus nih. Setengah
terus 1, terus 2. Oh, ada di sini. Y-nya kita minggirin dulu. Boleh Y-nya diminggirin, kita pakai untuk titik K aksen. Ini kita hapus aja. Maaf ya, huruf Y. Toh kan sumbu Y ini boleh dipanjangin sampai tak terhingga ya. Kita panjangin aja ke atas. Kayak gitu. Nih ya. Nah, titik yang di sini tadi mau kita pakai ini untuk K aksen ya. K aksen. Tuh. Nah, koordinatnya X-nya berapa? 0 ya. X-nya 0, terus Y-nya nih, setelah angka 4 adalah angka 5. Berarti 0,5. Ini dia koordinat K aksen ya. Oke, kayak gitu. Kalau Kak Sari ya, dari K ini nih melangkahnya 1, 2, setengah. Berarti dari sini juga melangkah 2 setengah. Setengah, 1, 2. Nah, gitu. Kemudian untuk yang M-nya ada di sini ya. Nanti berarti hasil pencerminannya sekitar yang di sini kan? Karena kan cerminnya adalah Y sama dengan X-nya di sebelah sini ya. Yuk, sama. Caranya sama. Ayo kita tarik garis yang ini deh, yang ke sudut-sudut gini nih maksudnya. Tuh, gitu ya. Coba kalian perhatikan. Ini dari titik M. Nah, ya. Dari sini ke sini 1, kan? 2, terus ke sini 3. Terlihat ya. Maka nanti hasilnya juga 3 langkah. 1, 2, 3. Tuh, di sini. Pokoknya ke pojok-pojok gitu ya, Dek ya. Tuh, Kak Sari ulang. Nih, ke sini 1, 2, 3. Dah, berarti ini juga 3. 1, 2, 3. Udah di sini sah. Ini hasilnya ya. Inilah M aksen. Nah, koordinatnya, sorry ini kurung ya sayang. Ini M aksen. Koordinatnya, lihat X-nya. X-nya 4, oke. Y-nya tarik garis ke sini. Oh, belum ada. Ini negatif 1, berarti di sini negatif 2. Nah, gitu. 4, negatif 2. Oke, kita hubungkan ya. Dari K aksen ke L aksen ke M aksen kembali ke K aksen lagi. Gini. Dah jadi. Inilah hasil pencerminan dari segitiga KLM yang ungu terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X menjadi segitiga K aksen, L aksen, M aksen yang merah ini. Oke, kalian bikin juga yang seperti ini ya, lengkap dengan koordinatnya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut untuk berikutnya. Setelah direfleksikan pada garis Y sama dengan X, jadi gambar segitiga yang merah tadi, dilanjutkan, direfleksikan pada sumbu X. Nah, yang direfleksikan pada sumbu X yang mana? Hanya yang merah saja. Ya, nah untuk memudahkan pemahaman, ini nggak Kak Sari gambar di sini hasil refleksi terhadap sumbu X, nanti terlalu empet-empetan deh, terlalu bertindih-tindihan, malah nggak enak dilihat. Untuk itu Kak Sari akan buat pada bidang koordinat yang baru segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen. Baru nanti kita cerminkan terhadap sumbu X ya, seperti ini. Nah, ini sudah Kak Sari gambar ulang ya, segitiga K aksen, L aksen, M aksen ya, K, L, M aksen. Nah, sekarang kita cerminkan terhadap sumbu X sesuai perintahnya. Caranya kayak gini. Sumbu X itu kan yang ini ya, Dek ya. Nah, untuk K aksen dulu. K aksen kalau dicerminkan terhadap sumbu X yang di sini, kita lihat aja jaraknya ke sumbu X berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Berarti nanti hasilnya ada di bawah sini juga berjarak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Ini K aksen 2. Koordinatnya berapa? X-nya tentu saja 0, Y-nya yang ke bawah sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, berarti 0, negatif 5. Dah ketemu K aksen 2. Untuk yang L aksen sekarang. Ini L aksen dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang di sini. Lihat jaraknya berapa langkah. 1, 2. 2 langkah. Berarti nanti hasilnya ada di sebelah sini. Berjarak 2 langkah juga. 1, 2. Nah, kebetulan ini ada di M aksen ini.
nggak apa-apa, tapi kita nulisnya menjadi L aksen 2. Koordinatnya sama persis ini, berarti 4, negatif 2. Sekarang M aksen dicerminkan terhadap sumbu X yang di sini. Kita lihat jaraknya dari M aksen ke sumbu X ini berapa langkah? 1, 2. Oh, berarti nanti hasil pencerminannya ada di sana ya, berjarak 2 langkah juga. 1, 2. Nah, ternyata di sini juga ya. Ya udah, nggak masalah. Kita tulis M aksen 2. Koordinatnya sama persis ini, 4,2. Terus kita hubungkan ya K ke L. Kemudian nggak apa-apa K ke M ya, pokoknya K ke L ke M kayak gitu ya. Alhamdulillah, ini ditimpa lagi aja tuh biar ada nuansa birunya. Aduh ya, jadi intinya K aksen, L aksen, M aksen ini dicerminkan terhadap sumbu X menjadi K aksen 2, L aksen 2, M aksen 2 nih. K, L, M aksen 2 ya. Dari yang merah menjadi yang biru. Oke, berarti tugas kita sudah selesai nih, menggambar dan menentukan koordinat-koordinatnya. Sekarang kita kembali ke buku ya, sekalian kita jawab. Nah, sebelumnya nanti di buku kan perintahnya adalah menentukan rotasi yang menjadikan, hati-hati, bukan rotasi dari KLM merah ini ke biru, bukan ya, melainkan rotasi dari KLM yang asal, yaitu yang ungu ini ya, menjadi KLM yang terakhir, yang biru. Nah, agar kita tidak keliru, kita akan gunakan rumus. Untuk itu, kita salin ulang koordinat KLM yang ungu di sini ya, dengan koordinat barunya yang biru ini, KLM. Seperti yang A tadi, langkah-langkahnya Dek ya, agar tidak keliru. Ayo Kak Sari salin ulang, bantu salin ulang. Setelah itu kita lihat pada rumus lagi kira-kira mana yang cocok ya. Sudut rotasinya berapa nanti juga langsung terlihat. Ayo. Nah, ini sudah Kak Sari catatkan. Dari K 5,0 menjadi K aksen 2-nya 0, negatif 5. Dari L 2,4 menjadi L aksen 2-nya 4, negatif 2. Dan dari M negatif 2,4 pada soal di buku ya, menjadi M aksen 2-nya 4,2. Kalau kita teliti dulu, mulai dari M sini dulu aja deh ya. Dari negatif 2 menjadi negatif 2,4 menjadi 4,2 ya. Kalau negatif 2-nya di sini, ini kan X ya. Nah, ternyata ke sini menjadi 2. Berarti lawannya X. Dengan kata lain ini nulisnya gini, negatif X. Oke? Nah, untuk 4-nya, 4 kan di sini Y ya. Di sini tetap berubah jadi 4. Berarti tetap Y kayak gini nulisnya, Dek. Nah, gitu. Kita cek. Untuk yang L 2, X-nya 2. Kalau berubah menjadi negatif X, betul ya, negatif 2. Taruhnya di belakang kan. Kemudian Y-nya 4. Menjadi di sini Y-nya berarti tetap 4 juga. Betul ya? Ini X-nya 5. Menjadi di sini negatif 5. Ini Y-nya 0. Y-nya juga 0. Jadi X, Y menjadi Y, negatif X. Kalau gitu 5,0 menjadi 0, negatif 5 ya. Y, negatif X. Jelas ya Dik ya. 2,4 itu X, Y menjadi Y, negatif X. Berarti 4, negatif 2. Oke. Negatif 2,4 menjadi 4,2. Pokoknya kalau tandanya tadi X-nya adalah bertanda negatif, ke sini karena lawannya berarti menjadi positif kayak gitu. Terus kita lihat pada halaman 167. Kalau kalian sudah pernah ditugaskan oleh guru untuk mengisi ini, kalian pasti punya. Kalau belum salin aja Dek. Yang punyanya Kak Sari ini boleh. Kalau mau penjelasannya di videonya ya, di halaman 167. Kita lihat dari X, Y menjadi Y, negatif X. Yang mana? Ini dia, dari X, Y menjadi Y, negatif X. Berarti sudut rotasinya adalah 90 derajat, pusatnya 0,0, arah rotasinya searah jarum jam. Itu dia untuk jawaban kita soal nomor 5B ya. Sudut rotasinya 90 derajat, arahnya adalah searah jarum jam. Karena kalau arahnya berlawanan nanti hasilnya beda loh. Jadi ini arahnya wajib kita cantumkan ya. Nah, cara menjawabnya Kak Sari bantu lagi menggunakan kalimat seperti ini.
Gini nih Dek ya, 5B. Koordinat bayangan segitiga KLM yang direfleksikan pada garis Y sama dengan X adalah K aksen 0,5, L aksen 4,2, dan M aksen 4, negatif 2. Dilanjutkan, koordinat bayangan segitiga K aksen, L aksen, M aksen yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah K aksen 2 0, negatif 5, L aksen 2 4, negatif 2, dan M aksen 2 4,2. Nah, terakhir pertanyaannya tadi kan sudut rotasinya ya. Kita jawab, sudut rotasi yang memutar segitiga KLM ke segitiga K aksen 2, L aksen 2, M aksen 2 adalah sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, seperti ini untuk menjawab soal nomor 5B. Sekarang kita bisa lanjut ya ke soal yang C. Nomor 5C. Kita baca dulu. Yang C, segitiga XYZ dengan X 5,0, Y 3,4, dan Z negatif 3,4 direfleksikan pada garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini kalian sudah bisa belum menggambarnya? Y sama dengan negatif X itu nanti kebalikannya Y sama dengan X ya. Kalau Y sama dengan X tadi posisinya gini kan, maka Y sama dengan negatif X nanti gini. Nah, Kak Sari tunjukkan pada bidang koordinat nanti ya. Kemudian kalau sudah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Oke, langsung ya kita letakkan X, Y, Z-nya dulu pada bidang koordinat. Seperti ini. Yuk, ini dia bidang koordinatnya ya. Di sini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita letakkan titik X 5,0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. X5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Nih ya, berarti ada di sini. Karena Y-nya 0, nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi inilah titik X ya, 5,0. Kemudian titik Y, 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. X3 dulu, 1, 2, 3 ada di sini. Kemudian Y-nya 4. Y4 itu ke atas 1, 2, 3, 4. Nah ini ya, kalau kita hubungkan pakai garis putus-putus seperti ini, 3 dihubungkan dengan 4. Dah, ini sip. Ini titik Y 3,4. Satu lagi titik Z negatif 3,4. X-nya negatif 3, Y-nya 4. X negatif 3 itu sebelah sini, Dek. Ini negatif 1, negatif 2, nih negatif 3 ya di sini. Y-nya 4. Y4 tentu saja ke atas ya. Oke, kita hubungkan dulu. Negatif 3 dengan 4. Ya, disinilah titik Z. Negatif 3,4. Ayo kita hubungkan ya. Dari X ke Y, Y ke Z, Z kembali ke X lagi. Nah, ini dia gambar segitiga XYZ yang diminta pada soal. Kemudian segitiga XYZ ini pertama harus direfleksikan pada garis Y sama dengan negatif X. Ini Kak Sari kasih tahu, garis Y sama dengan negatif X itu di sini ya, kecil aja, Y sama dengan negatif X. Artinya, kalau X-nya itu 1, di sini Kak Sari kasih angka 1 ya, terus ada tanda negatifnya ya, maka Y-nya adalah ya ini negatif 1 ya. Nih, kalau X-nya Kak Sari ganti angka 1, Y-nya adalah negatif 1. Nih, X-nya 1 itu di sini, Y-nya negatif 1 itu ada di bawah sini ya. Jadi 1 dihubungkan dengan negatif 1. Tuh, di sini titiknya. Kemudian kalau X-nya Kak Sari ganti angka 2, X-nya loh ya yang 2, maka Y-nya adalah ada negatifnya. Y-nya bacanya negatif 2. Jadi kalau X-nya 2, maka Y-nya negatif 2. Nah, negatif 2 itu ada di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau dihubungkan kayak gini ya. 1 dengan negatif 1, 2 dengan negatif 2. Kalau 0 ya dengan 0 pasti. Maka ini dia terbentuk garisnya. Y sama dengan negatif X. Kan yang Kak Sari bilang tadi ya, berlawanan dengan Y sama dengan X arahnya gitu. Gini ya. Oke, kita kasih nama Y sama dengan negatif X. Ini dia garisnya. Nah, sekarang kita mau mencerminkan ya segitiga XYZ ini terhadap garis Y sama dengan min X. Seperti tadi kita hitung jarak yang
sama ya. Paling gampang yang Z ini dulu deh. Lihat titik ini, kan udah deket banget dengan cerminnya ya. Dari sini ke cermin tuh jaraknya berapa langkah? Setengah langkah. Maka dari sini ke sini jaraknya juga harus setengah langkah. Nah, ini dia. Inilah titik Z. Kak Sari pakai warna ini aja deh. Ungu, Z aksen ya. Berapa ini? Kita lihat untuk koordinatnya. Lihat, di sini X-nya adalah negatif 4, oke. Dan Y-nya adalah 3. Nah, berarti Z aksen ini negatif 4,3. Udah ketemu satu. Lagi, untuk yang Y dulu ya. Perhatikan jaraknya. Dari titik Y ini agak jauh ya, ke sumbu atau ke garis Y sama dengan negatif X yang di sini. Nih kalau Kak Sari pakai penggaris, pakai bantuan penggaris biar enak, kayak gini nih Dek. Kita loncatnya itu dari titik sini ke sini, ke sini, ke sini gitu loh. Maksudnya Kak Sari, paham ya? Mudah-mudahan paham. Di sini, dari sini ke sini 1 langkah, terus ke sini 2 langkah, ke sini 3 langkah, terus ke sini setengah langkah. Jadi dari titik Y ini ke garis Y sama dengan negatif X tadi adalah 3,5 langkah. Lihat, 1, 2, 3, setengah. Oke, berarti nanti hasil pencerminannya ada di sini ya. Jaraknya juga 3,5 langkah. Yuk, kayak gini deh. Ini ke sini setengah ya. Ke sini 1, 2, 3. Oh, ada di sini. Ini ya. Ini titik Y aksen. Y aksen. Koordinatnya, lihat untuk X-nya adalah negatif 4, untuk Y-nya nih belum kebaca karena sumbu Y-nya kurang panjang. Panjangin aja, nggak masalah, fleksibel. Nah, gitu. Oke, terus kita lihat ya, X-nya negatif 4, Y-nya ke sini. Sini nih berapa? Ini negatif 1, negatif 2, berarti di sini negatif 3. Ya udah, berarti negatif 4, negatif 3. Gitu untuk Y aksen. Satu lagi, yang X dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X ini ya, garis pensil ini. Ayo kita lihat untuk jaraknya dulu ya. Dari X ini, nih kayak gini. Tuh ya, loncat. 1 kan, 2,5. Oh, 2,5 jaraknya. Naik sedikit. Berarti nanti ya hasil bayangannya juga harus berjarak 2,5. Nih, setengah terus 1, 2. Nah, ada di sini ternyata deh. Nggak apa-apa. Ada di situ. Nih, untuk panahnya ini boleh kita geser lagi. Maaf ya, panah kamu digeser-geser terus dari tadi kena gusur. Oke, ini mau kita tempatin sebagai X aksen ya. Berapa koma berapa? X-nya adalah 0, Y-nya ke sini adalah negatif 5 ya. Ini negatif 4, berarti sini negatif 5. Maka koordinatnya 0, negatif 5. Udah ketemu ya. X aksen, Y aksen, Z aksen kita hubungkan. Jadi kayak gini yuk. Sip, satu lagi. Kalian bikinnya yang lebih rapi daripada punya Kak Sari ya Dek ya. Pakai warna-warna gini bagus loh, lebih mudah dilihat memang ya. Nggak apa-apa, nggak harus semuanya black and white ya. Biru, ungu boleh ya. Oke, intinya X aksen, Y aksen, Z aksen sudah ketemu. Nah, sekarang yang warna ungu ini akan kita refleksikan perintahnya terhadap garis Y sama dengan X. Wow, untuk memudahkan lagi kita melihat di sini Kak Sari salin ulang aja ya. X aksen, Y aksen, Z aksennya pada bidang koordinat yang baru. Terus nanti kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Oke, sebentar. Nah, ini udah Kak Sari pindah deh. X aksen, Y aksen, Z aksen. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Langsung aja gambar. Y sama dengan X itu tadi kayak gini kan gambarnya. Nah, gitu ya. Melalui 0,0, 1,1, 2,2 kayak gitu ya. Ini dia garisnya Y sama dengan X. Nah, yuk kita cerminkan ya. Pakai metode gambar langsung aja. Yang pertama mau yang mana dulu nih? Boleh yang Z dulu ya. Nah, caranya, triknya ini Z ini kita lihat loncatnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tuh berapa langkah kayak gitu ya. Kalau Kak Sari sukanya pakai bantuan penggaris nih. Tuh.
kayak gini. Kelihatan ya, dari sini titik nih 1, ke sini 2, ke sini 3, ke sini setengah. Oh, berarti 3,5. Maka nanti hasil pencerminannya sekitar sini juga harus berjarak 3,5. Ngitungnya setengah dulu, terus 1, terus 2, terus 3. Jadi ada di sini. Ini titiknya ya. Pakai warna hitam aja deh. Z aksen 2, ini dia. Nah, koordinatnya, lihat X-nya dulu. 1, 2, 3. 3, Y-nya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Nah, berarti 3, negatif 4 gini. Sekarang untuk apa? Yang mana? Y aksen dulu. Y aksen. Oke, kita cerminkan terhadap garisnya Y sama dengan X. Kayak gini deh. Nih ya. Nah, dekat ini. Dari titik sini ke garis itu hanya setengah langkah. Berarti dari garis ke sini juga harus setengah langkah. Ini ya. Y aksennya ada di situ. Y aksen 2. Koordinatnya, lihat dulu untuk X-nya, tarik ke atas. Nah, di sini karena dekatan dengan negatif 4, berarti ini negatif 3 ya. Terus Y-nya, nih udah ada negatif 4. Berarti negatif 3, negatif 4. Ini kan titiknya, negatif 3, negatif 4. Satu lagi yang apa? X ya, X aksen. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, lihat dulu jaraknya. Jadi dari sini ke sini ya, 1, 2,5. Memang kayak gitu ya. Nih Kak Sari sukanya pakai penggaris nih. 1, 2,5. Berarti ke sana nanti juga 2,5 ya. Setengah, 1, 2. Oh, ada di sini. Nih. X aksen 2. Nah, koordinatnya ini negatif 3, negatif 4, berarti di sini negatif 5. Y-nya nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti Y-nya 0. Maka koordinatnya adalah negatif 5,0. Selesai. Ayo kita hubungkan ya. X aksen 2 ke Y aksen 2. Begini. Y aksen 2 ke Z aksen 2. Oke. Terakhir Z aksen 2 ke X aksen 2 lagi. Dah jadi. Kan udah jadi ya. Sekarang waktunya kita menjawab ya. Nah, sebelumnya kita harus menjawab rotasinya dulu. Hati-hati, rotasi yang ditanyakan itu bukan dari yang ungu ini ke yang hitam, bukan. Tetapi dari XYZ yang awal ke XYZ yang akhir ini, yang hitam. Nah, pokoknya ini kan kalian sudah Kak Sari ajarin cara mencerminkannya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang Kak Sari mau mengimpor lagi. Mau meletakkan ulang ya segitiga X, Y, Z yang awal banget tadi ke bidang yang di sini juga. Nggak apa-apa, biarin agak tumpang tindih, yang penting terlihat supaya kalian tuh pahamnya tuh 100% kayak gitu ya Dek ya. Oke, kita lihat koordinat untuk X, Y, Z-nya 5,0, 3,4 dan negatif 3,4. Kita letakkan lagi di sini ya, sekitar sini menggunakan warna yang berbeda kayak gini. Nah, ini dia X, Y, Z yang awal ya, yang segitiga biru ini menjadi X, Y, Z yang akhir yang berwarna hitam ini. Untuk yang ungu ini abaikan saja karena itu kan langkah kedua tadi. Pokoknya dari yang awal ini menjadi yang akhir di sini, ini rotasinya berapa derajat gitu. Lagi-lagi kita gunakan rumus yuk. Ini masing-masing koordinat akan Kak Sari salin ulang. Dan yang koordinat akhir juga Kak Sari salin ulang di bawah sini aja ya. Untuk awalnya dulu di sini tulis X, Y. Nah, sekarang koordinat X 5,0. Oke. Koordinat titik Y. Kak Sari lihat dari sini deh. 3,4. Siap. Kemudian koordinat titik Z adalah negatif 3,4. Nah, hasil akhirnya jadinya nih. Oke. Sebentar. Menjadi X aksen 2. X aksen 2-nya yang ini tadi ya, negatif 5,0. Oke. Y aksen 2 ini kelihatan ya, negatif 3, negatif 4. Dan Z aksen 2 di sini 3, negatif 4. Kita teliti sekarang. Dari X, Y 5,0 menjadi negatif 5,0. Oke, terlihat
seakan-akan yang berubah hanya X-nya saja ya, dari positif menjadi negatif. Kita cek yang di sini dulu. 3,4 menjadi negatif 3, negatif 4. Oh, ternyata yang berubah Y-nya juga ya. X-nya awalnya 3 menjadi negatif 3, Y-nya awalnya 4 menjadi negatif 4. Cek satu lagi yang di sini. Dari negatif 3, betul ya, berubah menjadi 3, dari 4 berubah menjadi negatif 4. Maka ini hasilnya adalah X-nya menjadi negatif X, Y-nya menjadi negatif Y. Untuk yang 0, seperti yang soal A tadi ya, 0 itu tidak berubah menjadi positif negatif, 0 ya 0. Intinya dari X menjadi negatif X, lihat dari 5 jadi negatif 5, 3 jadi negatif 3, negatif 3 jadi 3, dan dari Y menjadi negatif Y. Langsung ke sini aja, 4 jadi negatif 4, ini juga 4 jadi negatif 4. Berarti ini ya rotasinya, dari X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Kalian masih ingat nggak ini jenis rotasi apa? Ini jenis rotasi atau rotasi yang besar sudutnya adalah 180 derajat. Kalau arahnya, ini mirip kayak yang A, 180 derajat itu mau arahnya berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, hasilnya sama. Jadi kita tinggal jawab aja. Intinya kita sudah ketemu, besar sudutnya adalah 180 derajat. Yuk Kak Sari bantu jawab ya, kayak gini deh. Ini dia kalau ditulis dalam bentuk kalimat. Yang 5C, koordinat bayangan segitiga X, Y, Z yang direfleksikan pada garis Y sama dengan min X adalah X aksen 0, negatif 5, Y aksen negatif 4, negatif 3, dan Z aksen negatif 4,3. Lanjut, koordinat bayangan segitiga X aksen, Y aksen, Z aksen yang direfleksikan pada garis Y sama dengan X adalah X aksen 2, negatif 5,0, Y aksen 2, negatif 3, negatif 4, dan Z aksen 2, 3,4. Satu lagi, untuk sudut rotasi yang memutar segitiga X, Y, Z ke segitiga X aksen 2, Y aksen 2, Z aksen 2 adalah 180 derajat. Arahnya boleh ditulis, boleh tidak, karena hasilnya sama. Oke, sudah semua ya Dek ya? Kak Sari sudah bahas soal nomor 5A, B, dan C. Mudah-mudahan kalian kebantu ya, tambah paham. Untuk soal nomor 6-nya juga sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain. Cek aja ya. Nah, terakhir, kalau kamu mau sapa Kak Sari, boleh ya. Atau sekalian mau daftar programnya Kak Sari, yaitu konsultasi individu. Jadi ini nanti tanya jawab sama Kak Sari soal-soal matematika kalian yang susah secara japri, tidak di grup. Boleh berbayar ya Dek ya, Rp80.000 per bulan. Silahkan chat ke nomor ini di 081456109870. Bagaimana cara daftarnya, transfer uangnya kemana, boleh tanya-tanya ke nomor ini. Yang bertanya diwakilkan oleh orang tua atau orang dewasa di sekitar kalian ya, di tempat tinggal kalian juga boleh ya, karena kalian kan masih kelas 9 ya. Kelas 9 itu masih tergolong remaja, jadi belum dewasa. Nah, untuk transfer kayak gitu mending diwakilkan oleh orang dewasa aja. Oke? Intinya kayak gini ya. Kalau mau sapa Kak Sari aja juga boleh ya. Kita kenalan, silaturahmi sebanyak mungkin. Dengan Kak Sari senang ya kalau punya banyak kenalan siswa-siswi SMP se-Indonesia. Jadi seru aja gitu. Oke, udah dulu ya, Kak Sari mau pamit. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari ini, silahkan video ini di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.